Tidak salah dengan Apa lagi? batuk, Apa? pilek, bisa mual, muntah. Selain itu, infeksi bisa ditunjukkan dengan adanya nanah, Bu. selain nanah, apalagi yang infeksi ini? Gatal, Bu. Lainnya? Bintik kemerahan. Tidak berkaitan dengan sel darah putih atau leukosit. Jadi, pada Jumlah leukosit. betul, kenaikan jumlah leukosit. Jadi, infeksi ini macam-macam gejalanya. Yang pertama adanya abnormalitas suhu tubuh. Jadi bisa tinggi banget atau bisa rendah banget. Tingginya berapa? Literatur ada yang ngomong di atas 38, ada juga yang ngomong 39 ke atas. Enggak masalah, seperti yang kemarin saya sampaikan. Kamu pakai angka berapa, asalkan bisa nunjuk literaturnya tidak apa-apa. Kemudian ada juga yang di bawah 36 derajat Celcius. Kemudian abnormalitas dari leukosit. Nah, leukositnya berapa nih kira-kira? Kira-kira berapa nih leukositnya? Di atas 10.500, Bu. Berapa? Di atas 10.500. Di atas 10.500, boleh nggak di bawahnya? Ada rentangnya, Bu. 3.500 sampai 10.500. Itu normal. Kalau yang ininya, dikatakan infeksi jika berapa leukositnya? Abnormalitas berarti bisa naik atau turun. Berarti bisa di antara itu, Bu. Bisa di bawah 6.000 atau di atas 10.000. Di atas 6.000. 10.000, 12 boleh. Kemudian juga abnormalitas irama jantung. Jadi bisa bradi, bisa takikardi. Kalau bradikardi, kalian tahu apa itu bradikardi? Kelebihan detak jantungnya. Salah, kebalik. Bradikardi itu ya rendah. Bukan Di bawah rendah. 60. Cepat atau lambat. Berarti kalau taki itu irama denyut jantungnya cepat atau lambat? Cepat. Atau tidak? Cepat. Takikardi? Lambat. Bradikardi lambat apa cepat? Lambat, Bu. Lebih lambat dari detak jantung normal. Kalau yang takikardi? Lebih cepat daripada jantung normal. Di atas 100. Normalnya berapa? 60 sampai 100. Ada yang ngomong sampai 80 saja, nak. Ya, kayak gitu ya. Kemudian juga abnormalitas dari leukosit sudah, suhu sudah, kemudian nadi sudah. Satu lagi kira-kira apa nih? Kira-kira apa nih? Yuk, abnormalitas suhu, leukosit, nadi, satunya kira-kira peningkatan respiratory rate. Ya. Nah, gejala utama kita akan bisa masuk infeksi kalau kata guru saya itu harus masuk 2 di antara 4 gejala ini. Yang utama adalah suhu dan juga leukosit. Mengapa? Karena abnormalitas nadi bisa dipengaruhi karena penyakit kardiovaskuler seperti CHF atau gagal jantung seperti itu. Sementara
Kalau yang peningkatan RR atau respiratory rate bisa disebabkan karena asma. Jadi dari keempat gejala itu yang harus ada adalah tadi abnormalitas dari leukosit dan Suhu tubuh. betul. Ya. Nah, sekarang saya akan bahas tentang antibiotik. Antibiotik ini apa, Dek, kira-kira? Apakah antibiotik itu? Obat Untuk yang mengobati infeksi akibat bakteri pada tubuh. bakteri. Untuk bakteri sebenarnya, tetapi pada beberapa kasus juga bisa digunakan untuk virus. Seperti kemarin corona, kita juga bisa masuk antibiotik. Ya, antibiotik atau disebut juga dengan antibakteri terdiri dari atas dua kata bahasa Yunani, insya Allah. Yang pertama adalah anti, artinya against, maupun bios, life, jadi menghambat kehidupan. Jadi ini antibiotik ini adalah suatu obat yang berfungsi untuk mengganggu, merusak, atau menghambat pertumbuhan bakteri. Di sini digunakan untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri pada manusia maupun hewan. Jadi dokter hewan pun bisa menggunakan antibakteri. Kemudian untuk klasifikasi dari antibiotik atau antibakteri ini kita bisa bagi berdasarkan spektrumnya, lokasi aksi, struktur kimia maupun tipe aktivitinya. Ini di sini petanya ya, biar kalian mudah. Dari spektrumnya ada yang broad spektrum, ada yang narrow spektrum. Rute administrasinya injeksi atau oral. Tipe aktivitinya ada yang bersifat bakteriostatik maupun bakterisidal. Untuk berdasarkan spektrumnya, tadi ada apa aja spektrumnya? Kalau berdasarkan spektrum? Luas dan Luas sempit. dan pendek. Ya. Luas dan sempit, nah, bukan pendek ya. Jadi kalau kita ngomong indeks terapi itu luas sempit gitu ya. Untuk yang bakteri dengan broad spektrum antibiotik, nah contohnya ada carbapenem, cephalosporin, beta-lactam. Di sini itu jangkauan penghambatan terhadap bakterinya itu pada banyak tipe bakteri, baik itu gram positif maupun gram negatif. Kemudian untuk yang narrow, contohnya ada penicillin G, kemudian macrolide fosfomycin. Di sini bakterinya, antibiotiknya ini hanya bisa menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri secara spesifik pada bakteri yang terbatas saja. Misalnya pada bakteri gram positif saja atau negatif saja. Kemudian untuk bakteriostatik antibiotik, ini kan untuk aktivitasnya ada yang broad, ada yang narrow. Ada juga mengklasifikasikan aktivitasnya berdasarkan bakteriostatik, juga bakterisidal. Kalau yang bakteriostatik, kata kuncinya adalah menghambat pertumbuhan bakteri. Ya, baik itu mengganggu protein, DNA, atau metabolisme seluler dari bakteri. Tetapi kalau bakterisidal, ini kata kuncinya adalah membunuh bakteri. Jadi kalau bakteriostatik, statik ya, jadi itu hanya menghambat saja pertumbuhannya. Bakterisidal sampai dia mati. Kalau bakteriostatik mungkin sampai pingsan aja, kalau bakterisidal sampai mati. Dulu guru saya mengajarkan, juga pernah saya lakukan praktikum penelitian, aktivitas bakteri, antibakteri, baik itu bakteriostatik atau bakterisidal sangat dipengaruhi oleh dosisnya. Jadi pada dosis rendah dia bisa mengakibatkan hanya bakteriostatik saja, tetapi ketika ditingkatkan dosisnya, dia bisa memiliki efek bakterisidal. Untuk yang bakteristatik, ini antibakteri itu akan menyebabkan bakteri tetap ada fase yang statis saja. Dia tidak kemana-mana, pingsan itu tadi ya, mati suri. Kemudian bakteriostatik ini merupakan rasio dari MBC pada MIC. Jadi antara dia MBC, dia MIC, dia ada di area sini. Ya.
Ini ya, dia ada di area sini. Nah, kalau bakterisidal berarti dia ada di atas sini. Kayak gitu. Berarti berdasarkan konsentrasinya. Kemudian untuk bakteriostatik itu biasanya menghambat fungsi dari ribosom. Biasanya ribosom yang menjadi targetnya adalah ribosom subunit 30S dan juga ribosom 50S. Untuk yang bakterisidal, dia itu mekanisme kerjanya macam-macam, nggak hanya terbatas pada penghambatan ribosom saja, tapi mekanisme seluler yang lainnya. Contohnya beta-laktam, dia itu bisa menargetkan sintesa biopeptidoglikan sintesis. Kemudian bisa juga dari antibiotik yang bersifat bakterisidal ini, dia itu merangsang pembentukan dari ROS atau reaktif oksigen spesies. ROS ini ketika dia berinteraksi dengan Fe2+, dia akan menghasilkan senyawa oksigen radikal yang sangat toksik. Nah, senyawa oksigen radikal ini akan bereaksi dengan DNA dan protein dari bakteri yang akan menyebabkan kematian dari bakteri. Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan? Jadi kalau bakteriostatik, dia tuh kebanyakan sih menghambat ribosom ya. Baik itu di subunit 30S atau 50S. Sementara kalau bakteriostatik, mekanismenya itu lebih bervariasi penghambatannya. Salah satunya adalah pembentukan dari ROS. ROS ketika ketemu sama Fe2+, ini menghasilkan oksigen radikal yang toksik, sehingga menyebabkan bakteri mati. Begitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Itu tadi berdasarkan aktivitasnya. Kemudian berdasarkan mekanisme aksinya ada beberapa macam. Yang pertama menghambat pembentukan dinding sel, menghambat sintesa protein, menghambat fungsi membran, kemudian menghambat jalur folat, serta menghambat sintesa asam nukleat. Contoh-contohnya bisa dilihat sendiri. Untuk yang menghambat sel, dinding sel, kalian tahu nggak fungsinya dinding sel pada bakteri ini apa? Tahu nggak fungsinya dinding sel bakteri itu apa? Perlindungan pada bakteri. Gimana, Indra? Perlindungan untuk bakteri itu sendiri. Betul, memberikan perlindungan pada bakteri itu sendiri. Ya, dia melindungi bagian dalam bakterinya. Selain dia itu memberi bentuk pada bakteri, juga dia itu melindungi isi dari bakteri. Kalau fungsinya protein bagi bakteri itu apa? Fungsi protein pada bakteri itu apa? Mungkin memberi nutrisi pada bakteri. Banyak ya, dia di situ ada proses metabolisme, proses pertumbuhannya si selnya itu butuh protein. Kemudian kalau fungsinya folat, Apa, Bu? ini kan menghambat jalur. Mekanisme yang ke 1, 2, 3, 4 ini adalah menghambat jalur folat. Untuk berkembang biak, Bu. Kemudian untuk penghambatan sintesa asam nukleat, fungsinya asam nukleat bakteri itu apa? Transmisi dan translasi informasi genetik. Betul, dia ini untuk transmisi informasi genetik di dalam si bakteri itu sendiri. Kalau ini dihambat, jadinya
prosesnya yang ada di dalam bakteri juga terhambat. Kalau yang membran fungsi membran ini juga hampir sama seperti fungsinya sel bakteri. Nah, untuk menghafalkannya lebih mudah pakai gambar ini. Ini bakteri. Kalau yang menghambat dinding sel bakteri itu ada apa saja? Bisa dilihat di gambar ini. Tetrasiklin menghambatnya di ribosom 30S. Yang hambat sintesa protein ada baik di 30S, baik di 50S. Kalau yang di ribosom 50S ada makrolida, ada clindamycin. Untuk yang menghambat sintesa asam nukleat di penghambatan RNA-nya ada rifampin. Untuk yang menghambat DNA ada kinolon. Untuk yang menghambat sintesa asam folat ada sulfonamid sama trimetropim. Untuk yang menghambat sintesa dinding sel bakteri ada beta-lactam. Kemudian untuk menghambat membran sel ada polymyxin. Daripada menghafalkan tulisan ini, lebih enak menghafalkan gambar. Ini juga sama gambarnya, terserah kalian mau nyaman yang mana, ini atau ini. Kemudian, siang memang capek ya. Itu tadi udah berdasarkan aktivitas, berdasarkan mekanisme kerja. Kemudian juga ada perbedaan, pembagian antibakteri berdasarkan strukturnya. Ini agak gimana gitu ya, silahkan diperhatikan. Seneng nggak kalian kimia? Indra senyum-senyum, kamu seneng berarti. Blok KKF kamu bagus nilai, Indra. Saya tuh paling nggak suka pelajaran kimia, tuh susah. Kalau di zaman saya dulu itu ada pelajaran namanya kimia organik, kimia medisinal organik, itu abstrak banget. Kalau kalian nggak ada ya? KKF, Bu, itu udah mencakup semua. Medisinal, Iya. komputasi. Kalau di zaman saya dulu nggak ada komputasi, Dek. Jadi benar-benar harus bisa bayangin sendiri secara otak. Oke, yang pertama golongan beta-lactam. Antibiotik golongan beta-lactam ini memiliki cincin yang terdiri atas 3 karbon dan 1 nitrogen. Yang ini yang memiliki efek antibiotik. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 1 nitrogen. 1, 2, 3, 1 nitrogen. Ini cincin beta-lactam. Ya. Di sini dia bisa berikatan dengan penisilin binding protein enzim. Kemudian dia akan mengganggu proses pembentukan sintesa peptidoglikan, menghasilkan gangguan pembentukan dinding sel dan kematian sel. Bisa dipahami? Cocok ya? Halo? Beta-lactam kerjanya menghambat sintesa dinding sel. Nah, secara strukturnya, dia ini bisa berikatan dengan enzim PBP yang akan menghambat pembentukan peptidoglikan, menyebabkan lisis dan kematian sel. Yang reaktif ya cincin ini. Cincin 3 karbon, 1 nitrogen. Ada 2 penisilin cephalosporin yang merupakan golongan dari beta-lactam. Nah, bedanya apa nih? Kalau penisilin, cincin pendampingnya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau cephalosporin, cincin pendampingnya ada 6 anggotanya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus dia ditambahi gugus fungsional R. Seperti ini. Jadi ini sama-sama beta-lactam. Cuma bedanya yang sini cincin pendampingnya 6, cephalosporin, yang penisilin 5. Cephalosporin ada gugus tambahannya, gugus fungsional R, kalau yang di penisilin tidak. Contoh-contohnya bisa dibaca sendiri. Kemudian dari penisilin juga ada di sini ada struktur yang kedua yaitu tetrasiklin. Kalau penisilin tadi mengandung apa aja, Dek, cincinnya? Cincin beta-lactam, Bu. Cincin beta-lactam itu isinya apa? 1 nitrogen N dengan 3 gugus 1 C1N. N. Ya,
Oke, kalau tetrasiklin, tetra itu 4. Makanya dia mempunyai 4 cincin hidrokarbon. Nah, karena dia ring, dinamai siklin. 1, 2, 3, 4. Ya, dia targetnya di ribosom. Tadi ribosomnya berapa? Subunit berapa untuk tetrasiklin? 30S, Bu. Ya, betul. Nah, kalau ada yang jawab gini, saya cepat. Semoga nggak hanya Rizky ya nanti yang menjawab ya. Kemudian tetrasiklin ini mengganggu penambahan dari asam amino pada rantai polipeptida pada proses protein sintesa, sehingga dia mengganggu proses sintesa protein bakteri. Nah, ini kerjanya tadi di ribosomal subunit 30S. Nah, pada pasien yang menggunakan tetrasiklin ini, dia ini harus minum obatnya 2 jam sebelum atau sesudah meals, makan. Jadi pada saat perut kosong. Mengapa? Karena adanya makanan itu akan mengganggu absorpsi dari tetrasiklin. Paham? Oke. Kemudian pada pasien dengan penggunaan tetrasiklin dianjurkan pasien 8 tahun ke atas karena pada itu bisa menyebabkan efek samping berupa perubahan warna gigi menjadi lebih kuning. Jadi kalau kalian lihat ada orang-orang yang giginya kuning, jangan seudon dia itu jarang gosok gigi. Tidak. Siapa tahu dulu waktu kecilnya dia kalau sakit dikasihnya tetrasiklin sama resep dokternya. Kayak gitu ya. Kemudian struktur yang ketiga adalah kinolon. Sebenarnya kinolon ini pertamanya ditemukan sebagai asam nalidiksat, ya, yang digunakan sebagai anti malaria. Di sini dia bekerja dengan menghambat replikasi DNA dan transkripsi dari bakteri ini. Kinolon ini umumnya mempunyai 2 cincin. Tetapi makin ke sini dengan berkembangnya ilmu dapat ditemukan kinolon lain yang mempunyai ring lebih dari 2. Hal ini yang akan menyebabkan mereka punya kemampuan untuk memiliki efek antibakteri yang lebih tinggi. Ya, umumnya 2. Tapi ketika dia punya tambahan ring lagi, ya dia punya efek antibakteri yang lebih kuat. Bisa jadi dia menjadi bakteri sidal. Dia banyak digunakan bakteri anaerob. Kemudian, modifikasi dari kinolon ini dapat meningkatkan bioavailability dari si kinolon. Berarti kalau bioavailability-nya dia meningkat, apa yang akan terjadi? Yang kemarin, ketika bioavailability suatu obat meningkat, maka yang akan terjadi apa? Ketersediaan obat di dalam darah banyak apa dikit? Banyak. Banyak. Nah, akibatnya yang berkaitan dengan reseptor semakin banyak. Kalau udah tinggi juga ya, kalau udah banyak yang berkaitan dengan reseptor, maka efektivitasnya juga semakin baik ya, enhance their performance kayak gitu. Ini struktur yang keempat, aminoglikosida. Ini ruwet, nggak akan saya tanyakan, cuma biar kalian tahu aja. Aminoglikosida ini biasanya terdiri dari 3 gula amino yang berikatan dengan ikatan glikosida. Ya, ini asinya bisa diperoleh dari asinometes tanah. Ia bekerja dengan menghambat sintesa protein dengan berikatan dengan ribosomal. Aminoglikosida tadi di ribosom berapa S? 50S, Bu. Sing jawab kok Rizky tok sih. Rizky, kamu nggak ngantuk tadi, Rizky? Lumayan, Bu. Iya ya, capek ya.
Yang cewek-cewek ini mana sih suaranya? Kemarin siapa yang banyak jawab itu ya? Yang di kelas, yang di ruang non steril, cewek. Yang sering jawab Safira, siapa? Bu. Safira. Iya ya, yang di meja kedua ya. Iya, Bu. Ya Indra, betul. Safina itu Indra. Safira, Bu. Safira. Ayo Safira, jawab Safira. Aminoglikosida ini ya wide spectrum antibiotik. Nah, karena kalau wide spectrum dia biasanya juga efek sampingnya juga tinggi, tetapi kalau gentamisin dia itu less toxic kalau katanya si Etebu ini, Etebu et al. Dibandingkan golongan aminoglikosida yang lain. Kemudian ada nah ini sulfonamid. Sulfonamid ini cincinnya seperti ini ya. Sulfat ditambah cincin amina. Kemudian glikopeptida. Glikopeptida dia itu punya 7 amino asid dengan berikatan dengan 2 sugar. Bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. Ayo, yang mana? Ada yang tahu nggak sugarnya yang mana? Yang atas, Bu. Yang atas yang mana? Baca, yang mana? Sebentar, saya agak lupa. Kan ada gugus. Saya lupa istilahnya apa. Sugar Yang ini, Bu. memang, gula. Iya, gugus gula. Yang ini, Bu, yang atas. Yang atas Kalau yang mana? Yang bentuknya apa, wes? Sebutin yang ada apanya, ada apanya? Ada gugus NH, OH, 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 dan di tengahnya O. Apakah ini maksudmu? Kalau di saya melihatnya teikoplanin, Bu. Yang atas. Apakah ini maksudmu? Sebelahnya. Yang ini ya? Ini ya? Iya. Ini maksudmu? Iya. Ya, betul. Itu adalah gula. Tadi gulanya berapa, Nak? 2. Kemudian yang amino asidnya yang mana? Amino asid berarti asam amino. 7 kan, Bu? 7 kan? Iya, yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini, Bu, yang bentuk benzen. Iya, betul. Yang bentuknya. Dan kesemuanya dihubungkan dengan ikatan amida HNCO. Betul ya? Benzena ini semua berikatan dengan HNCO. Coba diperhatikan gambarnya. Betul? Iya, Bu. Betul. Kalau saya keluarkan ini di ujian, apakah bisa? Insya Allah tidak bisa, Bu. Jangan. Indra, bisa? Nggak bisa, Bu. Safira, bisa? Safira, bisa? Bisa nggak kira-kira Safira? Safira? Nanti. Oke. Kemudian struktur yang ketujuh adalah oxazolidinons. Dia ini menghambat sintesa protein dengan membentuk ikatan pada sisi P pada ribosom 50S. Kalau yang tadi 30S itu obatnya apa, Dek? Tetrasiklin. Tetrasiklin. Tetrasiklin dengan aminoglikosida. Tetrasiklin ini kenapa kok nggak boleh diberikan pada anak kecil yang umurnya kurang dari 8 tahun? Dan menyebabkan perubahan warna pada gigi. Kemudian boleh nggak dimakan bersama makanan, diminum bersama makanan? Tidak boleh. Karena absorpsinya akan terganggu. Mengganggu absorpsi dari tetrasiklin.
Kemudian ada makrolida. Makrolida ini adalah produk dari jamur Saccharopolispora erythraea. Kemudian ini di karakteristik, ini kan ngomongin struktur ya, jadi saya ngomongin strukturnya aja. Di karakteristik adanya cincin laktosa makrosiklik pada gugus ke-14, pada posisi 14, 15, 16. Kemudian ada gula, L-cladinosa, dan D-deksosamin. Kemudian dia gambarnya, nggak ada gambarnya. Gambarnya nggak ada, sorry. Jadi kalau yang struktur, kalau makrolida tadi, dia itu ada cincin laktosa makrosiklik dengan gula, L-cladinosa, dan desosamin. Kalau tadi tetrasiklin ditandai dengan gugus apa, Dek? Tetrasiklin punya 4 apa? Cincin hidrokarbon. Hidrokarbon. Punya cincin hidrokarbon. kalau beta laktam ditandai dengan 1 nitrogen dan 3 karbon. betul. Kalau makrolida punya cincin Laktosa makrosiklik makrosiklik plus dengan L-cladinosa dan D-desosamina. terus kemudian yang punya 2 gula tadi apa? Glikopeptida. Glikopeptida. 2 gula dan apa? 7 asam amino. 7 apa? 7 asam amino. Yes, 7 asam amino. Kemudian apa lagi yang belum saya sebut ya? Tetrasiklin tadi punya apa, Dek? 4 cincin hidrokarbon. 4 cincin hidrokarbon. 4 cincin hidrokarbon. Beta laktam sudah, tetrasiklin ada. Kinolon tadi nggak ada yang spesifik ya. Aminoglikosida. 3 gula amino yang berikatan dengan glikosida. Yes. Kemudian glikopeptida. 7 2 asam gugus amino gula. dan 7 gugus asam amino. Wes, makrolida ini juga broad spektrum. Dia itu bisa menghambat mikroorganisme dengan menghambat sintesa protein bakteri. Kemudian sudah itu. Nanti yang mekanisme kerjanya enak gambar pakai gambar ya. Jadi saya nggak ngomongin di struktur. Kemudian berdasarkan rute dari administrasi. Pemberian obat antibiotik bisa pakai injeksi, bisa pakai intravena. Nah, sebenarnya ya ini preface ya untuk sub ini. Penggunaan antibiotik intravena itu sangat penggunaannya itu berlebihan, inappropriate di hospital. Kemudian mengapa bisa dikatakan demikian? Karena sebenarnya orang yang terkena infeksi di rumah sakit itu bisa diterapi pakai oral antibiotik. Tetapi pada kenyataannya di lapangan banyaknya langsung dikasih injeksi. Ini yang menyebabkan overuse. Dan overuse ini bisa mengiringi beberapa resiko. Nanti dibahas ke belakang. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan antibiotik secara bijak, misalkan dengan oral ini, kita itu bisa mengurangi adverse effect dari pemberian intravena dari antibiotik injeksi. Juga dari secara harga, antibiotik oral itu lebih murah daripada injeksi. Ingat, kalau kita ngomongin secara farmakokinetika, kalau ada obat, ada efek sampingnya, lebih cepetan kalau dia diberikan secara intravena atau oral. Oral intravena, Bu. Intravena, nah ingat ya kemarin kurvanya gimana? Kan kurvanya langsung.
Wis. Set. Semua dosis langsung masuk ke peredaran darah. Jadi dia langsung memberikan efeknya. Begitu juga kalau dia ada efek sampingnya, ada reaksi yang tidak diinginkan, dia langsung akan muncul segera, semua, total. Kalau oral kayak gini, ya kan? Jadi kalaupun dia ada efek sampingnya, dia nggak akan sebahaya ketika dia diberikan injeksi. Misalkan dia hipersensitivitas. Kalau dia dikenain injeksi, bisa langsung muncul hipersensitivitasnya, bisa langsung shock, andai kata seperti itu. Kalau di sini enggak, bisa jadi nanti hipersensitivitasnya itu munculnya diperlambat reaksinya. Oleh karenanya, dari segi keamanan obat sebenarnya lebih aman pakai oral daripada pakai injeksi. Dari segi harga lebih murah pakai oral daripada pakai injeksi. Karena enggak semua pasien itu bisa harus diberikan obat secara injeksi, tapi bisa juga diberikan secara oral. Nah, sebenarnya sediaan apa sih yang ideal untuk orang untuk menerapi orang itu? Intinya adalah sediaan yang kira-kira bisa melepaskan obatnya sehingga kadar obatnya di dalam darah bisa mencapai apa? MAC. MEC. Iya, asalkan obatnya bisa mencapai MEC, sebenarnya nggak harus pakai sediaan IV. Mau pakai oral, mau pakai topikal, terserah. Pokoknya kadarnya di dalam darah bisa sampai MEC. Nah, kalau secara katanya si Siriak sama James ini, cara yang paling nyaman dan aman untuk memberikan terapi pada seseorang itu adalah menggunakan rute oral. Karena ada beberapa obat yang punya konsentrasi oral yang kira-kira bisa setara dengan konsentrasi injeksi. Contohnya kemarin ranitidin. Ingat ya, ranitidin kalau injeksi kita 3 kali 50. Kalau oral 2 kali 150. Ini kan berarti sehari 150. Ini sehari 300, tapi BA-nya 50%, sehingga 150. Ini kan equal antara oral dengan injeksi kadarnya di dalam tubuh. Betul ya? Makanya ketika dia obat-obatan oral yang bisa equal di dalam tubuh dengan dia sediaan oral saja, aman, lebih aman, juga lebih murah. Memang sih, ini kemarin privé saja, seperti yang saya jelaskan contohnya ranitidin. Bioavailabilitas dari sediaan intravena itu memang lebih besar daripada availabilitas obat oralnya. Mengapa? Karena seluruh dosisnya langsung masuk dalam peredaran darah. Dia nggak pakai absorpsi, jadi langsung tersedia untuk berikatan dengan reseptor, berbeda dengan oral. Kemudian, tetapi pasien ini boleh nggak dikasihin IV? Boleh, tapi harapannya ketika pasien itu sudah membaik, ketika dikasihin sediaan injeksi dalam bentuk IV, kemudian pasien itu memenuhi syarat-syarat untuk diberikan terapi secara oral, sebaiknya terapi itu di-switch menjadi oral. Paham ya? Apalagi kalau dosis oralnya itu bisa menyediakan kadar obat yang sama di dalam darah. Ini adalah contoh obat-obatan yang memiliki kesetimbangan atau kira-kira nanti BA-nya sama antara oral, BA-nya oral ini bisa mengimbangi si IV sehingga nanti ketersediaan obatnya di dalam darah itu sama antara oral sama IV. Contohnya ampicillin. Kalau secara IV kita pakainya 1 gram tiap 6 jam. Kalau per oral kita bisa pakai 250 sampai 500 mg tiap 6 jam. Balik ini GM nih gram mikron kayaknya ya. Kemudian azitromisin. IV-nya dosisnya itu 500 mg tiap 24 jam.
Kalau yang oral, ini ternyata ekivalen 250 sampai 500 mg tiap 24 jam. Jadi dosis IV yang tercantum pada tabel ini setara dengan dosis oralnya dari obat-obat di sini. Kemudian, ini adalah contoh obat yang ada IV-nya, ada oralnya. Ya. Clindamycin ada yang IV, ada yang oral. Gluconazepam ada oral pun juga sama. Ini sama contoh-contoh obat yang ada sediaan oral sama injeksinya. Kalau oralnya kita pakai cefazolin, IV-nya pakai cefazolin, oralnya kita bisa pakai cefalexin. Menurut penelitian ini ekivalen efeknya. Kalau IV-nya kita pakai benzilpenicillin, oralnya kita bisa pakai amoxicillin. Kenapa sih kita harus mempertimbangkan switch dari injeksi ke oral? Ingat, kalau kita IV, saya kalau nanti ngomongnya ada yang split atau ketukar, tolong diingetin ya, diinterupsi aja. Kenapa sih kita harus mempertimbangkan switch dari IV ke oral? Karena kalau kita pakai IV itu ya, pasti ada serangkaian proses. Yang pertama, masukkan kanulanya. Kemudian kanula tersebut, portnya itu ditaruh di tempat nusuknya, misalnya di pembuluh darah di tangan, kita berarti kanulanya itu tetap nempel di tangan itu selama beberapa hari. Nah, padahal ini kan dengan masuknya kanula, ini tangan ya, di sini tangan lah ya, ini kanulanya. Kalian pernah diopname nggak? Pernah, Bu. Pernah ya, ada yang di sini kanula ini nyantol ke infus atau juga kanula biasa nggak nyantol ke infus. Yang jelas di sini ada kanula. Nah, kanula ini kan langsung masuk ke pembuluh darah toh. Nah, ini kan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, ini merupakan gerbang masuknya kuman. Iya apa enggak? Iya, Bu. Oleh karenanya, penempatan kanula ini bisa meningkatkan resiko infeksi dari bakteri lain maupun jamur. Nah, kalau kita pakai oral, kita itu bisa menghindari resiko ini, menghindari resiko dari infeksi yang disebabkan karena pemakaian kanula dan juga tromboflebitis. Kemudian, parenteral medication pakai injeksi itu ya harus menggunakan alat-alat steril dan isotonik. Artinya isotonik itu apa? Isotonik itu artinya apa? Memiliki tekanan yang sama dengan jaringan tubuh. Cairan tubuh, ya, kayak gitu. Dan juga harus steril. Kamu kalau masukin sesuatu ke pembuluh darahmu itu harus steril, suntikan atau bahkan cuman sekedar mesh untuk menyilet tubuhmu. Itu harus steril. Nah, hal ini akan membutuhkan biaya yang mahal. Ya. Baik itu untuk sterilisasi alat atau untuk membeli alat baru yang steril. Nah, kalau kita pakai oral itu kan nggak sesteril untuk IV ya, tablet dibuka masih bisa digeletakkan di meja, masih bisa kita makan. Tapi kalau sediaan untuk IV, apalagi peralatannya, sepet kamu sudah dibuka, siring sudah dibuka dari kemasannya, nggak boleh kamu letakkan di meja terus kamu gunakan, nggak boleh, itu harus diganti. Jadi peralatan-peralatan itu bisa menyebabkan penggunaan sediaan injeksi lebih mahal daripada oral. Ini yang disebut dengan reduction in the hidden cost, ya, karena peralatannya. Jadi kalau kita pakai sediaan injeksi itu ya sudah obatnya, filenya ini mahal obatnya ya, karena teknologinya untuk membuat file yang steril ini juga mahal cost-nya. Juga peralatan tambahannya seperti pad, seperti kasa, plester, seperti itu. Dan juga belum pelarut dari si antibiotiknya ini. Ini yang dinamakan dengan hidden cost-nya. Sementara kalau oral tidak, nggak butuh peralatan. Teknologi pembuatannya juga nggak perlu sesteril sediaan IV. Kemudian penggunaan sediaan injeksi, mungkin enggak kalian nyuntik sendiri?
Tidak, Bu. Enggak. Nah, nyuntiknya itu pasti tenaga kesehatan profesional di fasilitas kesehatan. Nah, kalau kamu menggunakan IV, itu akan memungkinkan kamu tetap berada di fasilitas pelayanan kesehatan, entah itu di puskesmas, atau itu di klinik, atau di rumah sakit, lebih lama. Sementara kalau kamu mempertimbangkan oral yang nggak butuh bantuan tenaga kesehatan profesional untuk mengkonsumsinya, kamu bisa mengkonsumsi itu di rumahmu sendiri, sehingga kesempatanmu untuk segera keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan itu lebih cepat. Jadi, penggunaan antibiotik oral itu dan juga banyak kelas terapi obat yang lainnya itu sebenarnya lebih menguntungkan daripada penggunaan IV. Ya. Kemudian bisa nggak semua pasien itu menerima sediaan oral? Ya nggak bisa. Ini adalah kriteria yang layak dipertimbangkan pasien untuk mendapatkan penggantian antibiotik dari IV ke oral. Yang pertama, pasien itu bisa dikasihin sediaan oral kalau apa nih? Mampu makan. Betul. Kalau saluran pencernaannya baik-baik saja, nggak cuma mampu makan lewat mulut toh, enggak. Tapi itu dia bisa sampai keluar dari lewat usus besar. Makan, ditelan, diabsorpsi, kemudian sampai disebarkan ke seluruh tubuh dan diekskresikan. Itu normal, termasuk seluruh organ yang terlibat di dalamnya. Kalau misalkan bisa nelan, tetapi di GI-nya ada obstruksi, ususnya ada kerusakan, nggak bisa kita pertimbangkan pasien itu oral. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pasien itu kira-kira nih, kamu bisa dikasih sediaan oral kalau apa? Sadar, Bu? Sadar, betul. Betul. Nggak bisa kita nyuruh orang koma nelan, betul ya? Nggak bisa kita nyuruh orang pingsan nelan, nggak bisa. Jadi kalau orang itu sadar, bisa nelan, saluran pencernaannya oke, sangat dipertimbangkan untuk menerima sediaan oral. Ini berlaku untuk seluruh pengobatan, terapi obat. Khusus untuk infeksi, dipertimbangkan oral jika ini ya, penting banget. Jika sign and symptom of infection resolve or improving. Ini, udah wes, kalau di sediaan yang lain kamu pasiennya itu sadar, GI tract-nya oke, kasih aja oral. Nah, kalau infeksi ada tambahannya ini, sign and symptom-nya dari infeksi harus ditandai dengan penurunan WBC, kemudian penurunan suhu, kemudian grade-nya juga normal, seperti itu ya. Ini memenuhi tadi syarat yang saya sampaikan, minimal 2. Ini ada 3. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? IV ke oral. 1, sadar. 2, GI tract oke. Yang ketiga, infeksi, signs turun. Yang keempat, kira-kira apa? Yang penting lagi. Ada sediaan oralnya. Percuma ada poin 1, 2, 3, tapi nggak ada sediaan oral yang ekivalen sama sediaan IV. Ya, Rizky, ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu, izin bertanya. Ini tentang ROS tadi ya, Bu, di slide awal. Itu kan berkaitan dengan Fe2+ ya, atau biasa kita sebut dengan logam. Nah, itu udah berkaitan dengan logam karena kandungan besi dalam darah, atau gimana ya, Bu? Punyaannya bakterinya. Bakterinya mengandung ion besi gitu ya, Bu? Mestinya iya. Kayak gitu. Jadi, kalau dia nggak ikatan sama si ini, punyaannya bakterinya, dia nggak bisa bentuk ROS. Terus, kalau nggak dari bakterinya, Fe-nya dari mana dong? Oh, seperti itu, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Fe-nya dari mana?
Manusia punya FE nggak? Punya. Punya, ya. Kalau nggak dari si bakterinya, FE-nya dari mana? Dari darah. Dari darah, kemudian berarti dari ekstraselulernya, dari bakterinya ya? Iya, Bu. Bisa jadi. Menarik pertanyaanmu. Baik, Bu. Yang toksik, hasil ikatannya dengan Fe-nya itu loh ya, ROS-nya itu ya. Bakteri masih punya Fe loh, ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak, saya lanjut. Udah, tadi IV ke oral udah. Ini hanya nice information untuk kalian. Nah, overview aja. Jadi, kalau kita ngomongin antibiotik, antibiotik itu digunakan untuk menerapi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Bisa nggak untuk virus? Bisa, tapi hanya beberapa saja. Tetapi ingat, kalau nggak ada EBM-nya, nggak usah pakai. Jadi kalau kamu hanya flu, antibiotik nggak? Flu itu kira-kira disebabkan oleh apa? Bisa virus, Bu. Influenza virus, ya kan? Nah, sebenarnya kalau secara ilmu mestinya nggak usah pakai antibiotik ya, kalau cuma disebabkan oleh virus. Kemudian side effect dari antibiotik itu macam-macam, ada ras, nausea, ras kemerahan, nausea, diare, kemudian allergy reaction sama antibiotik resistant infection. Nah, biasanya ada tes alergi khususnya antibiotik ini untuk menghindari reaksi hipersensitivitas pada pasien. Mengapa? Karena ingat hipersensitivitas itu, histamin kalian belum masuk ya, besok kalau pas pelajaran infeksi, histamin kalian bisa tanyakan pada dosen pengajarnya terkait terjadinya alergi. Bisa diprediksi atau tidak? Seharusnya jawabannya tidak. Reaksi hipersensitivitas itu random banget. Jadi nggak bisa diprediksi, termasuk alergi antibiotik. Oleh karenanya, sebenarnya kalau kita mau dipaparkan dengan antibiotik baru, harusnya dilakukan tes reaksi alergi dulu. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan penyalahgunaan penggunaan antibiotik? Adalah penggunaan antibiotik secara tidak benar yang meliputi ketidaktepatan dosis, ketidaktepatan waktu, durasi, dan juga yang utama adalah ketidaktepatan indikasi. Ya, infeksinya disebabkan oleh virus. Kalau dikasih antibiotik yang merupakan antibakteri, berarti itu udah misuse. Infeksinya disebabkan oleh jamur, dikasih antibakteri, ya nggak cocok. Kemudian, kenapa sih penggunaan antibiotik itu harus tepat, nggak boleh irasional atau inappropriate, untuk menghindari terjadinya resistensi antibiotik. Dan ini adalah tugas terstruktur saya. Silahkan dikerjakan bersama kelompok TPL, apakah yang dimaksud dengan resistensi antibiotik dan bagaimana itu terjadi. Bagaimana itu terjadinya, saya minta dikasih ilustrasi gambar. Ilustrasi gambar. Ya. Resistensi antibiotik. Adalah nanti kalau kalian lihat jurnal atau YouTube atau apapun itu, tapi harapannya saya sumber informasi kalian jurnal. Ini antibiotik. Nanti dia kalau resisten, ini nanti jadinya satu gini resisten. Nanti ini bisa menulari yang lain resisten seperti itu. Tugas terstruktur dari saya adalah
apa itu resistensi antibiotik dan bagaimana mekanisme terjadinya resistensi antibiotik, disertai gambar. Bukan gambar karikatur loh ya, tapi maksudnya karikatur itu hiasan-hiasan gitu, tidak, tapi gambar bagaimana resistensi antibiotik itu terjadi. Mau pakai bagan juga boleh. Bisa dipahami tugas saya? Bisa, Bu. Gampang ya. Untuk tugas saya tunggu maksimal di akhir blok ini. Saya nggak 1 minggu, tapi di akhir blok ini. Tugasnya dalam bentuk file, silahkan dikirimkan ke email saya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu Dani. Ya, silahkan, Nak. Untuk formatnya, apakah ada ketentuan ya? Bebas. Yang tujuan saya memberikan tugas ini adalah kalian memahami apa itu resistensi antibiotik dan bagaimana itu terjadi. Yes. Baik Bu, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi, Nak? Saya izin bertanya, Bu. Untuk tugas ini dikerjakan dengan kelompok TBL ya, Bu? Ya, kelompok TBL saja. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang cewek-cewek mungkin mau bertanya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa esok ya. Besok, misalkan kita kan sore itu selesainya. Misalkan kalian pengen cepat selesai, begitu dosennya selesai, kalian mau ngabarin saya, silahkan. Gitu ya. Kayak tadi, misalkan jamnya Pak Arief tahu kalau beliau asinkronus gitu, ya saya isi aja deh, gitu ya, biar nggak terlalu sore kita ya. Oke ya? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dani. Terima kasih Bu Dani. Terima kasih, Bu.